Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Para teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, saat ini kami ada di Pondok Pesantren Al-Azhar di Tulungagung. Alhamdulillah sudah ada di lokasi diklat Al-Arba'in fin Nahwi was Sarfi wal Lughat. Kami di sini bersama dengan Romo Kiai Haji Asmane lengkap sinten Kiai? Imam Mawardi. Imam Mawardi. Kiai Haji Imam Mawardi. Insyaallah di pagi hari ini nanti saya akan berbincang-bincang tentang keberadaan Pondok Pesantren Al-Azhar yang saat ini alhamdulillah maju pesat dengan keberadaan pondok, bersama dengan beliau langsung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muharrar Hudori Ahmad dari Pondok Pesantren Al Mubarak RT 2 RW 1 Telogerjo Wonosalam Demak. Di sini kami langsung bertemu dengan beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kiai. Ini terima kasih atas sambutannya Kiai. Subhanallah. Nggih. Nggih Kiai. Ini mumpung belum ada kegiatan Kiai, saya sengaja untuk berdialog, berdiskusi sama Romo Yai dan tanya-tanya tentang Pondok Pesantren Al Mubarak. Ini pertama kami pengen kenalan Kiai, biar teman-teman kami di media sosial tahu tentang keberadaan Romo Yai. Minta panjenengan kenalkan dulu Kiai, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ashab, dulur-dulur sedaya, kaula Imam Mawardi. Menika kaula diamani kalih guru kaula Abi Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Beliau mengamani kaula untuk bertugas datang Tulungagung. Jadi tugas di Tulungagung. Asalnya saya awal tugas itu di Malang untuk mendirikan pondok pesantren mahasiswa di Malang, yaitu pesantren Al Mukmin. Setelah pesantren mahasiswa Al Mukmin di Malang itu berdiri, pada hari Senin saya ditimbali oleh Abi, dipanggil sama Abi Hia, Mam berangkat ke Tulungagung untuk menggantikan dakwahnya dulur kita, yaitu Bapak Muhammad Amin Tampa, yang saat itu di Tulungagung baru ada sekolah formal yaitu TK dan SD kelas 1 pada tahun 98. Iya. Itu kontrak rumah ya. Oh gitu ya, Masya Allah. Rumah. Jadi kontrak rumah di Kepatian sana. Jadi kita menjadi kontrak rumah. Akhirnya ya kita berangkat di sini. Jadi kita hanya nderekne dawuh saking guru, datang Tulungagung tidak kehendak sendiri, tidak ada perencanaan. Subhanallah. Terus apa dari guru, jadi langsung apa jadi guru langsung kita laksanakan. Subhanallah. Perkenalan Kiai, Romo Yai aslinya mana, putra siapa, dan apa itu kok bisa, mungkin perjalanan pembelajaran Kiai, studi Kiai, dari mungkin dari TK nyampe perguruan atau mungkin latar belakang pendidikan Kiai. Silakan Kiai. Kaula asli Lamongan, Lamongan kampung. Ketika masih Lamongannya mana Kiai? Lamongan, kelahiran daerah Kedungpring. Kedungpring RT Dusun Mayong, RT 1 RW 1 Dusun Mayong, Desa Sido Melangian, Kedungpring, Lamongan. Ketika kecil kaula nderek ngaji datang pesantren
Sunan Derajat Daliwangun Sugiyo. Di tempat Kiai siapa ini? Iya, Yai Mbak Yai Dewi namanya, Mbak Yai Nggih. Dewi. Nggih. Setelah itu usia SLTA kaula ngantri datang pesantren Rodotul Quran Tlogo Anyar Lamongan. Iya, ngapalin Quran berarti Kiai ini? Tahsin mawon. Oh, tahsin Quran. Nggih. Berapa tahun Kiai di sana? Selama 3 tahun. 3 tahun, iya. Quran selama 3 tahun. Setelah itu setelah aliyah Kiai ya? Apa? Masih tingkat aliyah. Oh, tingkat aliyah. Waktu itu tingkat SLTA. Iya. Itu di sana. Setelah itu baru tahun 89 88 derek ngaji ke Abihya di Surabaya. Surabayanya mana Kiai? Di daerah Keputaran Kejambon. Oh iya. Derek ngaji Abihya di Putaran Kejambon. Nah, tahun 90-an, 93 tepatnya kita derek ngaji Abihya di Pondok Pesantren Nurul Haromen Pujon Malang. Malang, tahun iya. itu di 93-an. Berapa tahun Kiai di sana? Sampai punya anak. Masya Allah, punya anak. Punya anak satu. Iya. Yang pertama itu lahir di pondok. Oh gitu. Ya. Subhanallah. Yang siapa? Yang Gus siapa? Torik. Oh, yang Gus Torik ya. Torik yang sekarang masih studi. Oh iya. Nah, 94 saya diamanai untuk merintis pondok pesantren di Malang khusus para mahasiswa. Iya. Awalnya juga kontrak di daerah Sumbersari. Oh gitu ya. Ya, itu ada teman-teman dari dari Unibro, dari Unmed, dari ITN, iya. Kemudian beberapa sekolah yang ada termasuk dari UM dan lain-lain. Iya. Nah, di situ kemudian kita dapat lahan di Jalan Mandalawangi. Iya. Maka di situ kita bangun pesantren mahasiswa Al Mukmin di Mandalawangi. Iya. 96 mulai kita bangun. Oh gitu ya. Dan kemudian sampai sekarang 97 akhir 98 dari Malang tugaskan ke sini. Oh gitu ya. Tadi kita. Ya terus pondok yang di sana gimana Kiai? Pondok yang sana dikelola adik kelas, adik santri. Oh gitu. Sudah wakaf juga ya di sana. Juga, oh, ya. gitu. Jadi sampai sekarang masih masih sampai berjalan bahkan yang lola sekarang juga sudah punya pesantren di Wagir gitu, iya. Di Wajak apa Wagir gitu, Wagir daerah Wagir gitu, sehingga berkembang. Jadi berkembang. Kebetulan Abi Kiai itu sistemnya adalah santri yang ditugaskan satu saat ya siap untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi gitu ya. Nah, saya misalnya tugas di sini, iya. nanti sama Abi diambil mudah tugas di mana ya siap. Oh gitu ya. Masya Allah. Itu sistem yang disampaikan oleh Abi Hia. Oh gitu ya. Subhanallah. Pak Yai kelahiran tahun berapa ini? Tahun 68. 68 berarti sekarang udah 53 ya. 53 Subhanallah. Putra Kiai berapa? Alhamdulillah pangestune nembe diparingi putra 6 ya. Subhanallah. 6 kok nembe Kiai. Mesti kita tambah malih. Oh gitu ya. Iya. Sebelum jauh-jauh kita bicara Kiai mau mau tanya perjalanan pembelajaran Kiai. Kami melihat situasi pondok ini kan subhanallah ya, perkembangannya pesat. Ini dulu Romo Yai pas masih nyantri, gimana perjalanan nyantri? Apa Kiai memang kelahiran dari ayah ibu yang cukup atau mungkin bagaimana Kiai? Jadi kebetulan orang tua kami itu guru. Jadi kami lahir dari keluarga guru, guru MI. Jadi guru MI sejak lahir itu orang tua kami sudah mengabdi di guru MI. Oh gitu ya. Di daerah Modo Lamongan. Oh, pakai gitu. sepeda ontel. Oh gitu ya.
sekitar ya dari rumah Mayong. Ayah ibu siapa namanya Ki? Kalau ayah namanya Ridwan, kalau ibu namanya Kasrum. Oh gitu. Berlatar belakang dari putra kiai apa orang awam biasa? Kalau ayah dari kiai kampung. Oh dari kiai kampung. Dari kiai-kiai yang memang di desa kami yang ngelola agama, yang jadi mudin, oh yang gitu ya. jadi imam sholat masjid musola, gitu, itu dari mbah-mbah kami. Oh nggih. Terus ayah itu dari Mayong ke Modo itu pakai sepeda ontel. Ngajar anu ya, ngajar MI ya, subhanallah. Ketika kami lahir itu udah ngajar MI, itu kita MI itu anu ya, madrasah diniyah Pak? Ibtidaiyah. Oh ibtidaiyah yang setara dengan SD itu ya. Anu apa ayah itu seorang pegawai negeri Kiai? Awalnya enggak. Oh gitu. Awalnya enggak. Oh terus kemudian baru ada pengangkatan. Iya Kiai. Nggih. Kemudian itu apa perjalanan pas pembelajaran Kiai? Mungkin bisa panjenengan sampaikan biar bisa ditiru sama santri-santri yang saat ini masih ada di pondok Kiai. Waduh. Kebetulan kami punya guru Bapak Kiai Haji Aminuddin Ridho. Dari Kudus guru kami. Oh gitu ya. Dari Kudus. Iya. Beliau dakwah di Lamongan. Iya. Nah, kemudian salah satunya kami juga dilatih untuk bagaimana riyadhah, bagaimana tirakat. Iya. Ya, kami di Ngundang Manis. Ngundang Manis itu di lereng Gunung Muria. Oh Muria ya. Iya. Kami di sana, kemudian kami mendapatkan. Berapa tahun di sana Kiai? Hanya ambil ijazah riyadhah aja di sana. Oh gitu ya. Gitu. Iya. Dalail itu, kemudian ya ini kalau suruh cerita gimana ini ya? Akhirnya kan gak cerita ya. Iya. Ya gak apa-apa, mungkin hanya untuk sebagai motivasi teman-teman. Ya ini sangat penting ya, sebab kadang-kadang kita ini jarang banget dengar langsung kisah-kisah apa itu pas pembelajaran seorang kiai. Dari kami kalau lihat itu kan hanya diceritakan. Kalau ini langsung dengan pengasuh langsung yang bersangkutan. Sebab ini kami ini dari Demak Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur ke Lamongan ini, di pondok ini ada sesuatu yang aneh Kiai. Subhanallah. Ini penuh dengan inspirasi, penuh dengan keistimewaan yang luar biasa. Bahkan kalau kami melihat dari postur-postur pondok pesantrennya ini luar biasa ya, luar biasa. Bahkan dalam Romo Yai yang klasik, yang jarang banget kiai-kiai yang punya inspirasi yang seperti itu. Bahkan Romo Yai cerita kalau itu adalah apa itu hasil karya inspirasi sendiri gitu Kiai. Iya. Jadi waktu itu kita pamit ke Kiai. Waktu itu ada 3 santri, terus diutus untuk derek tirakat. Di antara tirakatnya itu bentuknya gimana Ki? Nah ini yang harus ceritakan enggak ya? Tidak apa-apa untuk teman-teman ya. Santri yang ini. Jadi waktu itu kita harus puasa 3 tahun berturut-turut. Akhirnya setahun 5 hari yang enggak puasa. Iya. Puasa, kemudian kita ngamalkan dalail tiap hari, plus kita harus ngamalkan Quran tiap hari. Oh gitu ya. Nah, tapi tidak 1 hari khatam ya, waktu itu gitu ya. 1 hari 1 juz ya. Kemudian puasa selama 3 tahun, tidak boleh mokel selama 3 tahun. Itu gitu yang ya. kita laksanakan di usia SLTA. Kemudian usia SLTA sudah selesai, tetap kita laksanakan. Ada beberapa amalan yang memang kami dikasih amalan banyak, misalnya Mbah Yai Aminuddin Ridho. Beliau masih hidup ya? Sampun tilah. Oh udah wafat nih. Ten Kudus, dimakamkan di Kudus juga. Oh gitu ya. Kalau kami ya ke Kudus. Kalau misalnya sowan ke Panjenengan Demak niku disempataken sowan ten Kudus. Oh gitu ya. Duriahnya masih ada ya, istri. Oh, si istri sampun. Dan pondoknya masih ada. Masih dilanjutkan oleh putra-putranya. Oleh putra-putranya. Kemarin baru dari sana saya. Oh gitu. Hari ini di pesantren kami Radul Quran pas haul. Oh gitu ya. Beliau tapi kan bareng sini ya, sudah nggak apa-apa. Oh gitu ya, masya Allah. Subhanallah.
Nah, terus kita dikasih beberapa amalan hizib, wirid, dan selalu disertai dengan puasa. Oh gitu Jadi Kiai. setiap amalan sejak kami awal mondok, Nggih. nak ngamal niki karo poso 7 hari, nak ngamal gitu niki ya. karo poso 7 hari kan Masya gitu. Jadi Allah. selalu amalan itu diartikan dengan puasa, amalan diartikan dengan puasa. Seperti itu kira-kira yang kaitan dengan amalan-amalan yang diberikan oleh kiai kami. Nggih. Di pesantren kami juga diwajibkan untuk ya dilatih qiyamulail dan lain, termasuk harus sholat berjamaah. Itu adalah latihan yang ada di pesantren. Nah, khusus untuk di pesantren Pujon yang diasuh oleh Abi Ihya, ini pesantren pengembangan dan dakwah. Namanya pesantren pengembangan dan dakwah. Nah, pesantren ini agak ada pengkhususan, yaitu santri wajib untuk mengemban amanah dakwah. Jadi santri langsung mengemban amanah dakwah ya. Itu yang gitu istimewa di luar biasa. beliau. Sistem dakwahnya gimana Ki? Setiap hari santri pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji, ba'da duhur ya, setelah makan duhur itu wajib bina TPQ. Oh gitu ya. Atau diniyah. Di sekitar Pujon. Karena Pujon waktu itu ya masih seperti itu ya ceritanya. Kemudian kita dirikan TPQ, jadi kita justru banyak mendirikan TPQ waktu itu. Termasuk kami, alhamdulillah ini hanya cerita yang mudah-mudahan tidak termasuk riya ya. Amin. Cerita berdua kan. Nanti kalau riya eman-eman. Iya ya. Iya, setidaknya memberikan inspirasi untuk kita kaula muda Kiai. Iya. Alhamdulillah kami waktu itu sempat mendirikan madrasah. Jadi kami santri diamanai dan dirikan madrasah ibtidaiyah, masuknya siang. Pagi sekolah di SD, madrasah masuknya siang. Itu juga salah satu madrasah awal di Pujon. Nama madrasahnya namanya Madrasah Mabadi Khairu Ummah. Itu di Pujon, kami santri sambil ngajar madrasah itu. Nah, kemudian dakwah TPQ itu pesantren tidak memberi fasilitas kendaraan. Ya, para santri termasuk kita ini jalannya ada yang 5 kilo, 3 kilo. Masya Allah. Naik gunung gitu. Jadi itu daerah Malang ya? Pujon Malang. Pujon Malang ya. Jadi pesantren beli seperti itu. Setiap hari Kamis sampai Ahad, santri wajib untuk terjun ke masyarakat dakwah. Bahkan ada yang diperbolehkan untuk tidur di tempat dakwah untuk hari itu. Gitu ya. Tapi yang lain wajib untuk tetap pulang ke pondok. Nah, kebetulan kami tugasnya di daerah Batu Pujon. Di saat itu Romo Yai umur berapa? Waktu sudah berapa ya, hampir 23 ya untuk di Pujon 23 itu. ya? 23. Belum nikah ya? Saya nikah 26. Oh 26, ya, berarti 23, masih bujangan ya, berarti? Bujangan. 26 setelah mondok 2 tahun kira-kira ya, berarti 24 ya sana. 2 tahun baru nikah, kemudian istri saya bawa ke pondok, dikasih tempat sama Mbah Yahya di pondok. Di waktu mendirikan apa itu madrasah itu di apa itu tadi di pegunungan itu gimana? Mulus apa ada kendala-kendala Kiai? Alhamdulillah waktu itu ada seorang haji, beliau menyerahkan rumahnya. Oh gitu ya. Jadi di rumah itu kita dirikan madrasah. Gitu. Jadi alhamdulillah kalau kendala kok tidak banyak ya, dan banyak disambut baik oleh para masyarakat karena memang masyarakat senang dengan agama dan lain. Jadi tidak ada kendala waktu itu, nggak ada kendala. Pernah nggak Kiai apa itu pas mondok kemudian sangunya kurang, bahkan pernah putus asa, pengen boyong dan lain sebagainya, pernah nggak Kiai? Kalau mondok zaman kita ini kan ya sangat berbeda ya dengan mondok-mondok saat ini. Kalau mondok waktu di Troganyar itu harus bawa beras, masak sendiri, Masya Allah. Terus masih kompor gas itu ya. Masya Allah. Satu kelompok bisa 2 orang 3 orang. Bawa beras sama ibu kita dikasih
sambel untuk iya. dibawa. Kemudian sambel itu bisa seminggu baru selesai, baru Oh habis, gitu ya? baru habis. Masya Allah. Nah, itu Bawain dari rumah berarti ya? gitu. Kalau sangu, wong kita ini konaah, jadi nggak ada Oh, sangu, gitu. nggak ada ini, ya sudah biasa. Masya Allah. Kayak gitu. Berarti enggak dibawain bekal dari rumah? Ya ada, tetapi bukan kayak tas sekarang kalau sangunya habis terus Oh, gitu ya? teriak-teriak pulang. Terus Masya telepon gitu, ada rekening gitu. Iya. Kalau kita dulu ya enggak ada. Ya. Berarti kan ini Romo Yai awalnya dulu pernah berjuang di Malang ya? Ya di Malang. Pernah di Malang, kemudian atas perintah Romo Yai pindah di Tulung Agung. Betul. Bagaimana perjalanan selama ada di Tulung Agung, Kiai? Alhamdulillah di Tulungagung kami juga awalnya kontrak rumah. Nggih. Kontrak rumah. Nggih. Waktu Itu kontraknya di mana, Ki? di daerah Tunggulsari. Tunggulsari, jauh dari sini. Berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Heeh. Nah, waktu itu ketika diutus sama Yai sudah berangkat ke Tulungagung, berangkat gitu aja. Oh gitu ya. Berangkat. Alhamdulillah sampai sini ya alhamdulillah kita ada ya sekolah masih rumah kontrak. Jadi masih baru TK sama SD, belum ada pondok. Oh gitu ya. Jadi Subhanallah. sekolah sama SD itu kontrak rumah juga. Kontrak rumah berarti belum ada tanah-tanah wakaf belum ada. Belum. Masya Allah. Nah, alhamdulillah setelah itu kita bisa. Itu tahun berapa, Kiai? 98. 98 ya. 98. Iya. 98. Jadi ya 20 tahun, 21 tahun. Selama kontrak itu berarti anu ya, apa itu rumahnya bayar tahunan gitu ya? Nah, itu ketika itu saya bilang ke salah satu asatid yang di sini namanya almarhum Nggih, nggih, Kiai. Ustadzah Nur Syami almarhum. Nggih, nggih. Allahyarham. Saya bilang, Ustadzah, saya mau kontrak rumah tugas ini kalau boleh dibantu untuk bisa tarikan. Oh gitu ya. Setiap Masya Allah. ditarikan ada itu, ya saya bilang nggak cocok harganya. Oh gitu ya. Karena nggak punya Masya duit. Allah. Oh gitu. Jadi nggak cocok harganya karena nggak punya duit, bukan karena nggak cocok tempatnya. Itu kan dari tempat sini dari tempat kontrak ke sini duluan ya, apa 3 kilo? Iya, jalan kaki. 3 kilo. Kemudian kontrak di sini. Ya enggak, jadi sekolahnya ada di sini, Patian. Oh gitu. Kontraknya di sana. Waktu itu kan belum kontrak, masih cari dulu. Oh gitu. Nah, cari dulu, setelah itu di dekat sekolahan itu ada rumah dikontrakkan. Oh gitu. Di mana? Posisinya di mana? Di Kalau sini? Kepatian, Kepatian. Oh, Patian. Ya, di Kepatian. Kalau sini berapa kilo, Kiai? Sekiloan lah gitu. Oh 1 kilo. Terus Nah, setelah terus itu, Kiai? Setelah itu saya lihat ya nggak cocok harganya karena Oh, gitu ya? karena nggak punya duit gitu. Oh, gitu ya? Jadi nggak cocok harga itu bukan nggak cocok karena kemahalan, nggak punya duit. Terus? Nah, alhamdulillah ada teman Nggih. namanya Mbak Inama, Nggih. Mbak Inama itu bilang, anu ustadznya boleh loh nempati rumah saya punya Iya. ada 2 rumah yang ada di perumahan, namanya perumahannya perumahan Bumi Mas Oh gitu ya? di Tunggulsari. Iya. Rumahnya nomor 10 dan 11. Oh gitu. Boleh 2 berarti? 2 rumah ya. 2 rumah, subhanallah. Boleh dipakai Di salah saat satu. itu udah punya istri, udah punya anak ya? Istri anak 1. Mana 1, subhanallah. Boleh ditempati, ya pun. Iya. Akhirnya disampaikan, saya bilang ya nggak apa-apa. 1 rumah. Iya, iya. Gua pilih, saya pilih nomor 10. Oh gitu. Nah, saya pilih nomor 10. Kenapa saya pilih nomor 10? Iya. Kalau saya pilih nomor 11 kan akhir. Kalau nomor 10 kan ada 11-nya. Ya itu, saya pilih nomor 10 setelah ketemu sama Mbak Inama. Sebelumnya belum kenal. Oh gitu ya? Belum kenal. Mbak Inama masih ada, Kiai ya? Masih. Subhanallah. Nggih. Terus beliau, ya sudah Ustadz, kuncinya di bawah aja dua-duanya. Oh gitu. Pakai dua-duanya. Oh gitu, Iya, subhanallah. jadi Subhanallah. awalnya diserahkan 1, setelah saya nomor 10, nah 11 ikut. Jadi itu 11 ikut kayak Allah, gitu. Allah. Ya Nggih. alhamdulillah. Nggih. Kemudian di sana di perumahan kita rintis juga ngaji untuk anak TPQ di rumah nomor 11. Iya, iya, Nomor iya. 10 saya tempati, nomor 11 untuk ngaji juga. Iya. Nah, kemudian di perumahan itu belum ada fasum untuk masjid, kemudian kita dirikan masjid. Iya. Nah,
Kemudian saya minta nama masjid ke kiai kami, Abihya, kemudian dikasih nama. Abihya itu yang di Malang itu kiai ya? Ya dikasih nama. Gitu. Kemudian setiap pagi dari rumah kontrakan ke TK dan SD itu jalan kaki. Oh gitu Ya ya? kira 2 kilo apa ya? 2 Oh kilo iya. apa 1,5 kilo apa 3 kilo ya pokoknya jalan kaki pagi kita pagi. Baru di tahun 99 Iya. kan 8 tahun 98. Iya. Kemudian tahun 99 kami punya inisiasi untuk cari lahan yang lebih luas dari kontrakan ya sebagai Iya, upaya untuk menjalankan amanah dakwah. Iya. Di daerah Rajagung kita dikasih wakaf 1/4 hektar Iya. oleh Bapak Dokter Anang. Anang. Nggih, Dokter Anang. Tempatnya di sini apa di mana? Yang ini Oh, yang ini ya? Lantai 2 Oh, yang ada SD. sekolahnya itu ya? SD. Subhanallah. Itu 1/4 hektar itu. Oh, yang SD gitu ya? itu. Iya. Beliau ngasih itu. Waktu Iya. itu beliau bilang, Ustaz kami punya lahan tapi tidak baik, lahannya jelek, tek kersong rambut monggo. Ya, Oh, gitu bilang, ya? memang lahan ini dulu lahan yang orang Masya Allah. ya gimana mau jalan sini nggak ada jalan, Nggih. nggak ada jalan. Oh gitu ya? Nggak ada Tadinya nggak anu ya? jalan, Nggak ada akses. Nggak ada akses dari utara itu nggak ada akses. Iya. Kemudian waktu itu jalannya hanya pinggir kali, bisa untuk cikar kecil Iya. itu kalau ya seukuran beca. Iya. Alhamdulillah kemudian yang sepinggir kali kecil ukuran beca itu kita bisa lebarkan. Iya. Kita bisa beli tanah samping-sampingnya hingga jalan Nggih. itu bisa 6 meter 7 meter. Gitu. Baru setelah itu ada akses masuk lagi kayak gitu kira-kira. Masya Allah. Beliau yang mewakafkan masih hidup. Masih Masya Allah, subhanallah. masih hidup. Nah setelah itu kita mulai awal di sini. Kalau harus bercerita kami mulai dari sini hanya punya uang 3 juta. Gitu ya? Tok. Di waktu itu Yai tase anu ya, tase Masih kontrak. Ya? kontrak. Masya Masih Allah. kontrak. Iya. Masih kontrak. Waktu itu Terus? kontraknya di dekat sekolah dari Kepatian tadi sudah pindah ke dekat sekolah. Dari Tunggul Sari sudah pindah ke sekolah tahun 99 ya, 99 Iya. 99 2000 itu kita Iya. di Tunggul Sari ya 2 tahun. Iya. Terus dekat sekolah, dekat TK dan playgroup. Iya. Punya uang 3 juta harus membuat 14 lokal sekolah. Masya Allah. Karena Masya Allah. pengembangan SD itu cepat. Jadi Pertama kali yang didirikan apa itu Kiai? TK dulu, TK dulu. baru SD, Terus SD ya. baru playgroup. Oh, playgroup ya. Di waktu itu belum ada pondoknya berarti ya? Belum. Oh, Karena gitu. yang merintis dulu namanya Pak Amin Tampa itu sekolah formal. Oh Pak gitu. Amin Tampa itu merintis sekolah formal. Baru Nggih. setelah kami yang melanjutkan baru mulai ada pesantren di sini ini. Oh gitu. Ada 14 lokal punya uang 3 juta. Itu 14 lokal untuk anu SD. SD. Terus. Dia punya uang 3 juta. Ya nekat-nekat aja. Bismillah. Lokasinya yang sebelah mana Kiai? Yang lantai 2. Oh yang lantai 2 tadi ya. Subhanallah. Terus dalam proses pembangunan kok bisa nyampe Iya. apa itu deal? Gimana Kiai? 3 juta. 3 juta ya apa mau 3 juta. Alhamdulillah ngobrol-ngobrol Nggih. kami dikasih pinjaman truk sama tanah uruk untuk sopir sama solar bayar sendiri. Oh, untuk gitu. nguruk tanah ini. Oh gitu. Nah untuk bayar sopir sama solar karena Iya. tanah ini dulu tanah yang sangat jelek tadi itu habis 8 juta. Masya Allah. Uruknya kalau solar Masya Allah, Masya tanah Allah. tidak beli terkait Iya. tidak pinjem. Oh gitu ya. Subhanallah. Untuk nguruk karena tanah memang tanah yang dulu untuk bata merah sama orang Iya. kampung ya tanah. Iya. Terus kayak jurang gitu, enggak jurang lah ya, cekongannya luar biasa. Terus untuk apa itu menambeli apa itu dari 3 juta menuju 8 juta gimana Ya. itu Kiai? Saya nggak punya manajemen ya ada saja. Oh gitu ya. Subhanallah. Itu baru uruk loh. Gitu ya. Baru uruk. Baru bangunannya ya. Subhanallah. Alhamdulillah karena hanya punya itu saya mulai membangun dengan cara
dari kayu dulu ya. Iya. Dari awal SD 14 lokal dari kayu. Iya. Awalnya saya pondasi semua. Iya. Pondasi, setelah itu saya cari ini marmer yang pecah-pecahan. Oh gitu ya. Namanya hafal. Iya. Pecah-pecahan yang segini-gini itu. Oh gitu ya. Dari marmer, alhamdulillah ada yang bantu. Iya. 2 truk. 2 truk. Marmer, ya. Masya 2 Allah. truk. Beliau bantu 2 truk, kemudian ini itu saya tata marmer itu. Oh gitu ya. Saya tata. Masih anu ya, masih adanya sampai sekarang. Sudah jadi bangunan. Oh udah Yang jadi lantai 2 bangunan. itu, Oh ya. ya. Berarti udah ditanam ya. Tanam, ya. Masya Allah. Itu saya tata. Itu pun ya kayaknya semennya nggak ada. Iya. Ada semennya, terus pakai kapur aja atas. Setelah rapi, Iya. atasnya baru tak kasih kayu bangunan. Oh gitu ya. Bangunan dari kayu. Nje. Bangunan kayu, kebetulan dari kayu glugu sebagian, kemudian Iya. sebagian dari kayu seno. Oh gitu ya. 14 lokal jadi dari Jadi ya? 14 lokal. Subhanallah. jadi. Di saat itu ada murid berapa itu yang apa itu? Itu kalau 14 lokal itu kita murid per kelas antara 15 ya. Jadi Gitu ya. 15 jadi. Kok nyampe anu ya? Lokalnya banyak apa anu Kiai? Apa Ya. A, B, C, D apa gimana Ya, itu? Ya memang gitu ya. sekarang di SD kami ini kebetulan ya Iya. ada kepercayaan dari masyarakat setiap rombel atau 1 kali ambil santri itu 6 kelas, 6 kelas. paralel. Oh gitu ya. 6 paralel. Subhanallah. Ya alhamdulillah dari kayu itu ya Bertahan berapa tahun Kiai bangunan kayu itu? Nyampe sekitar ada renovasi lagi. 5 tahun 5 tahun. 6 tahun Setelah sudah itu selesai. direnovasi dengan anu ya. dengan lantai 2. Dengan lantai 2 itu. 2 sampai Tahun itu. berapa itu kira-kira Kiai? Ya berikut 2003 2004 sudah berubah semua. 2003 ya. 2004 kita sudah mulai Subhanallah. fondasi yang sifatnya permanen untuk lantai 3 dan lain-lain itu. Nggih. Ceritanya gimana Kiai? Ini kami lihat kok tanahnya kok seluas ini ya. Buahnya. Iya. Apa itu dengan usaha Kiai yang pada akhirnya bisa beli-beli apa gimana? Ya alhamdulillah. Ya, Padahal ceritanya tadi kan Iya. Kiai kontra. Iya, kontra. Kok bisa nyampe punya tanah sendiri itu? ya itu tadi ada Iya. dari Bapak Dr. Lana yang ngasih lahan wakaf seberapa hektar itu awalnya. Iya. Nah setelah itu sudah dapat surat wakaf, ada seorang ibu janda ya, ibu Nggih. janda almarhum Allah yarham. Nggih. Janda bukan tanahnya dulure. Iya, Jadi iya. datang, Ustadz apa kerso apa namanya beli tanah derek kula. Waktu itu masih murah, 1 ru waktu itu masih 500.000. Oh gitu Jadi ya. 14 meter Tahun persegi. berapa Kiai? Itu 2001 kira-kira. 2001, iya. Masih harga segitu 2001 2002 kira-kira. Iya. Nah, nggih mboten napa-napa. Iya. Akhirnya kemudian saya bilang ke teman-teman nasatid, nih nasatid semua iki lho ana tanah dijual. Kita sendiri aja yang beli. Iya. Nggak usah cari dari yang lain. Kita nderek dawe Nabi ibda bin nafsik. Oh gitu ya. Kita mulai dari diri kita Masya sendiri. Allah. Nggih. Akhirnya alhamdulillah para guru-guru ya tidak apa-apa. Oh gitu. Bagian saya carikan dana dari sumber yang lain, tapi untuk guru bukan untuk, Oh, gitu untuk ya? tanah. Jadi guru yang wakaf tanah itu. Oh gitu. Itu Lokasinya di mana Kiai? yang sekarang SD depan Sampingnya itu. tanahnya Dokter Ana. Ya, saudara terang yang sekarang hadap sini itu. Oh itu ya. Yang sekarang dak lantai 2 itu. Nah, Oh, gitu, yang itu subhanallah. lurus dengan ini ya, lurus dengan kita duduk ini. Oh gitu ya. Itu kemudian itu sambung sampai sekarang jadi dapur, sampai Iya. nyambung ke pondok. Nah itu kemudian ya udah kita mulai aja. Akhirnya guru-guru ada yang wakaf 1 meter, 2 meter, 3 meter dari mulai itu. Tapi semua guru harus wakaf. Oh, Bagi gitu guru ya? yang nggak punya duit, kami nyarikan duitnya. Oh, gitu, Jadi subhanallah. kami nyarikan duit untuk kita kasihkan ke guru, guru yang wakaf. Oh gitu. Jadi- Subhanallah. Jadi Subhanallah. guru wakaf. Nggih. Dari situ kemudian alhamdulillah setiap ada lahan mau dijual atau Iya. dijual, itu guru-guru selalu bersemangat untuk Nggih. diajak wakaf bersama. Oh gitu ya. Subhanallah. Nah, kemudian pada berikutnya ada lahan dijual gitu, gimana ini ya sudah
ayo Nggih. wakaf bersama-sama guru-guru. Iya. Nggih. Kemudian pangapunten ini salah satu kita upaya ya. Iya. Akhirnya ada gerakan, saya nggak punya duit. Ya sudah, Iya. ini ada amplop surat. Oh, 15, ada 10, ada 20. Waktu itu belum ada medsos, belum ada Oh, ini gitu. dan lain-lain. Jadi masih Iya. manual semua. Oh gitu Kiai. Gitu. Ya sudah, saya ambil amplop ini 5 gurunya, untuk keluarga, untuk koneksinya ada Oh, ambil gitu. 10 gitu. Jadi para guru ini Gerilya bersemangat ke untuk- anu ya, ke untuk saudara-saudara. memulai. Jadi beliau berperan, tidak hanya mengandalkan orang lain gitu. Oh gitu. Ya, Subhanallah. itu yang akhirnya kemudian wakaf mulai berjalan setelah Iya. guru-guru bergerak. Ini alhamdulillah kemudian ya Nggih. pangapunten Nggih. wali santri juga kemudian ikut. Oh gitu. Subhanallah. Akhirnya Nggih. ya berkembang sebagaimana yang ada ini, walaupun tidak luas, Nggih. tapi untuk di kota sekarang tanah segini udah sangat sulit. Ini Subhanallah. tengah-tengah kota. Jadi Iya, kita iya. ini di sampingnya rumah sakit umum, Iya. di sebelah timur kita rumah sakit umum, sebelah utara kita penjara. Oh gitu. Terus sebelahnya penjara itu kantor-kantoran dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Tran dan Iya. lain-lain. Jadi Masya Allah. tengah-tengah. Masya Allah. Mulai tahun berapa Kiai bisa beli tanah sendiri 2000, kemudian ditempati sendiri? 2003. 2003 ya. Yang Ya, sekarang 2003. ditempati Romoya itu ya. Ya, 2003. Subhanallah. Jadi memang perlu untuk para sate, guru-guru Iya. itu diajak. Jadi kita carikan. Jadi waktu itu manajemennya ya kita carikan dari Oh, gitu. dana-dana yang mungkin ada, yang lain, Iya. yang ini gitu. Iya. Kita serahkan ke guru-guru yang wakaf. Oh Seperti gitu. itu. Jadi bukan. Masya Allah. Jadi Masya guru Allah. itu di sini Ini kira-kira semuanya tanahnya berapa hektar ya ini? Ini kok luas banget ya. dan itu buat nanti gitu. Oh gitu ya. Tapi sekarang Subhanallah. saya nggak pernah pegang suratnya, yang pegang teman-teman. Oh, gitu saya ya? juga nggak pernah hitung. Kebetulan di sini kami punya pola. Setelah Iya. kami beli, yang punya lahan kita ajak untuk ke Iya. KUA untuk wakaf. Oh Jadi gitu. proses beli langsung wakaf ke KUA, proses beli langsung wakaf ke KUA. Iya. Kami nggak pernah ngakulasi ini berapa, Iya. nggak pernah ditanya. Terus teman-teman juga nggak pernah menghitung, pokoknya ada saja. Kalau gitu. dihitung nanti tak batasi. Oh, gitu biar ya? aja. Nanti Masya Allah. nggak dihitung, nanti ditambah sama Gusti Allah, tambah Iya. gitu aja. Iya, Ya, Masya Allah. kebetulan di Pagrojo kita juga sudah ada 2 lahan. Iya. Kalau itu memang tidak dihitung, banyak sudah tertulis ya. Oh, gitu ya. Yang satu lahan di MI itu 6.000 meter untuk Iya. MI, yang satu lahan itu untuk MTS itu juga 6.000 meter. Iya. Kemudian kita di Borot sekitar 2 kilo 3 kilo dari sini juga ada 6.000. Iya. Kemudian di utaranya bangunan ini masih ada. Jadi yang cemplong-cemplong itu Oh, gitu ya? masih ada sekitar juga 6.000. 6.000 Masya sih, Allah, banyak. luar anunya biasa. kita. Ya, Subhanallah. Kemudian anu Kiai, ini awal berdirinya ini kan pertama kali kan sekolahan dulu Kiai, Nggih, nggih. baru ada pondok. Nggih. Itu tahun berapa pondok berdiri Kiai? Pondok berdiri 2004, 2003, 2004. 2003 Ya, 2004. setelah 3 atau 4 tahun lah saya ditugaskan, itu baru pondok kami mulai. Awalnya gimana? Apa ini memang perintah Romo Yai, Romo Yainya Pak Kami Yai sowan, apa gimana? Jadi kami sowan. Oh gitu ya. Sekolah sudah ya jalan. Iya. Terus nopo kedah kita ngeramut santri Iya. mukim. Akhirnya enggak apa-apa santri mukim. Nggih. Akhirnya kami mulai santri mukim itu kami tempatkan di rumah kontrak. Oh gitu ya. Jadi orang langsung. Subhanallah. Subhanallah. Ini Lima tahun perkembangan setelah. yang begitu cepat Kiai. Ini gini Kiai, saya akan ngamatin ya. Saya biasanya kalau masuk di pondok-pondok itu ada panasnya gitu Kiai. Tapi kita masuk di sini enak nyaman subhanallah. Mau tanya Kiai, resepnya apa? Kiai kok begitu cepat perkembangannya Dan cepat bang mengalir mawon. Mboten. tapi kalau kita lihat dengan dibandingkan dengan pondok-pondok lain jauh Kiai. Apa itu pengelolaannya bagus, asatidnya sama tunduk sama yai. Kemudian ini Kiai yang sangat saluti
Bunyai sama putra-putra kiai kok tunduk takluk-kluk. Bahkan saya sendiri kan juga ngajar putra kiai di pondok kami seperti Gusmo dan sebagainya itu bisa kalem, akhlaknya baik. Itu rahasianya apa Kiai untuk menciptakan suasana biar bisa seperti itu Kiai? Kalau itu gak ada rahasia, mungkin gitu ya? dari doa mbah ya. Oh gitu ya Kiai. Mbah kebetulan dari istri kawula, mbah-mbahnya punya pesantren. Oh gitu ya. Mbahnya punya Subhanallah. pesantren. Dari Poleng itu, di Poleng itu kalau sampai Jawa Tengah itu sampai ke Lasem, Mbah Yai Hamid Bedowi. Itu anu ya, keturunan kakek ya. Kakek. Dari situ ya doa-doa dari mbah itu. Kemudian mbahnya istri saya itu Mbah Komar. Mbah Komar itu pengasuh pesantren di Nganjuk. Beliau ketua Surya NU. Oh gitu ya Kiai. Surya NU di Nganjuk. Mungkin ada meninggalnya di Mekah. Oh gitu ya Kiai. Di Mekah. Subhanallah. Sampai ada perpindahan jenazahnya itu masih utuh. Oh gitu ya. Itu. Jadi mungkin Subhanallah. Doa-doa itu kalau saya ditanya selalu saya bilang ya doa-doa dari gitu ya. yang itu ya. Terus ini Kiai yang terakhir sebelum kita lihat suasana lokasi pondok. Ini kami dan juga teman-teman di media sosial minta doa apa yang menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dimudahkan hajat, cita-citanya, walaupun panjenengan tadi bilang mengalir gitu, tapi kalau mengalirnya udah diijabah sama Allah kan menjadi sebuah yang luar biasa Kiai. Sehingga dengan doa itu bisa kita amalkan untuk kehidupan setiap hari Kiai. Yang pangestune kalau kawula menderek dawuh dari guru kawula Abidya. Salah satu ingkang kedah dipun dan harus diupayakan setiap hari adalah hasbana 450 kali. Hasbana 450 kali. Itu Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh itu ya, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Itu nyampe wakil apa ni'mal maula wa ni'mal nasir? Mboten. Enggak. Hasbunallah wa ni'mal wakil cukup dibaca setiap hari 450 kali. Tidak harus satu dudukan. Tidak harus, dan waktunya tidak harus sembarang. Oh, subhanallah. Bisa dicicil baca sholat berapa, ini sholat berapa. Tapi kalau kita satu dudukan ya karena kita gitu ya. Sama santri itu satu kali duduk. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya ya. Iya. Ini sekaligus kami mewakili teman-teman mohon ijazahnya Kiai. Ijazahkan dan panjenengan untuk bermanfaat. Amin. Qabil tu ijazataka Kiai. Subhanallah. Itu dari guru kami Abihya dawuh. Itu adalah ijazah dari Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Abahnya Sayyid Sayyid Ahmad. Oh, abahnya Sayyid Ahmad. Oh, Sayyid Muhammad itu ya. Putranya Alawi. Ya, Tufia 2004 waktu Ramadan. Oh, gitu ya. Yang itu doanya salah satu istimewa beliau kan doanya minta wafat di antara karya dan tempatnya untuk berkarya. Jadi di bulan Ramadan di perpustakaannya bersama santrinya, tunggal santrinya. Masya Allah. Dan ada satu yang doa beliau waktu itu adalah nanti kalau sudah wafat tidak mau disolati orang Wahabi. Oh gitu ya. Dan waktu itu absen orang Wahabi. Jadi sudah datang atau gimana terus absen. Oh gitu ya. Berkat doa. Masya Allah. Luar biasa. Nah kita dari sana itu hasbana itu yang kita jalankan. Kemudian berarti hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali ya. Kemudian Latifiyah 129. Latifiyah itu gimana Kiai? Ya Latif. Jumlahnya berapa Kiai? 129. 129 kali setiap hari Kiai. Setiap hari. Itu namanya Latifiyah. Ya Latif. Allah Latif. Ya Latif. Allah Latif. Itu 129 kali. Bunyi lafadznya gimana? Ya Latif. Ya Latif. Allah Latif. Setiap 5 kali. Ya, tapi itu sebenarnya tidak juga, itu hanya untuk variasi aja. Oh gitu. Jadi umpamanya ya Latif saja nggak apa-apa. Jumlahnya 129 kali
untuk biasa yang tidak punya hajat. Oh, subhanallah. Ya. Jadi, kalau yang punya hajat beda lagi. Oh gitu Kiai. Subhanallah. Ini untuk punten, jadi untuk keluarga. Tapi seumpamanya teman-teman media sosial dari manapun berada, seumpama beliau-beliau datang ke sini, kira-kira diterima ya? Ya kita welcome. Subhanallah. Ya. Kita terbuka. Di sini tempatnya teman-teman kok. Oh gitu ya. Kumpul, ngobrol, lipetan. Kita ada grup lipetan. Oh gitu ya, Masya Jadi Allah. kami ada grup lipetan warga Nahdien. Itu teman-teman yang Nahdien itu dari Gawagis itu liwetan mriki. Kita ada namanya grup liwetan Forum Peduli Bangsa. Oh gitu ya, Masya Allah. Bangsa itu teman-teman cendekian, dokter, profesor, kampus itu liwetan. Jadi kita ajak istilah liwetan ben antri. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bincang-bincang kami bersama dengan Romo Kiai Haji Imam Mawardi, pengasuh Pondok Pesantren Al Azhar di Tulung Agung Kota. Alhamdulillah dengan ijazah dari beliau yang dari kiai beliau dari Sayyid Muhammad dari Kiai Haji Muhammad dari Haji Ihya Ulumuddin, Ulumuddin dari Sayyid Muhammad yang diijazahkan kepada kita dengan ijazah Hasbunallah wa ni'mal wakil sama Ya Latif. Hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca 450 kali dalam satu hari, beberapa masjid nggak masalah. Kemudian Ya Latif 129 kali. Itu biasa yang nggak punya hajat. Itu untuk biasa yang nggak punya hajat. Kalau yang punya hajat gimana Kiai? Kalau yang punya hajat ya. Iya, kalau yang punya hajat. Yang kagungan hajat. Nggih, Kiai. Guru kawula paring dawuh ya dibacanya itu 1111. 1111. Berarti membaca Ya Latif 1111. Itu subhanallah boleh ya. diterima ijazah. Oh gitu ya Kiai ya. Ya, pangapunten umpami. Iya, Kiai. Keluarga yang pangapunten ya. Iya, Kiai. Anaknya sulit, kemudian mungkin ya narkoba, kena pengaruh, dan lain-lain. Ya Latif baca 1111. Dalam satu dudukan apa gimana Kiai? Enggak. Ijazah ini harus satu dudukan. Oh gitu ya. Sambil jalan, boleh sambil matul. Apa harus dalam keadaan suci Kiai? Oh gitu. Dan ini apakah hanya untuk kaum lelaki apa perempuan juga bisa? Laki-laki, perempuan, semua luar biasa. Ya para pemirsa semuanya dimanapun ada berada, setelah kita bincang-bincang, kita panjenengan semua akan saya ajak melihat suasana Pondok Pesantren Al Azhar yang dikelola oleh Kiai Haji Imam Mawardi. Fuck her in the Benz.